Sumber daya perikanan bersifat open access, artinya setiap orang berhak menangkap ikan dan mengeksploitasi sumber daya hayati lainnya kapan saja, di mana saja, berapapun jumlahnya, dan dengan alat apa saja. Namun hal tersebut tentu mengakibatkan adanya eksploitasi dalam pemanfaatannya, sehingga dapat menyebabkan terjadinya penurunan kualitas sumber daya ikan. Oleh sebab itu perlu adanya pengelolaan sumber daya ikan dengan menerapkan kebijakan-kebijakan terkait, agar tidak menimbulkan terjadinya penangkapan ikan yang berlebih atau overfishing. Apa itu overfishing? Overfishing adalah suatu bentuk penangkapan ikan secara berlebihan, sehingga populasi ikan semakin lama semakin berkurang, dan akhirnya tidak ada lagi ikan yang dapat ditangkap. Overfishing juga dianggap sebagai tingkat mortalitas penangkapan ikan yang lebih besar dari titik maksimum yang telah ditentukan. Umumnya overfishing ditandai dengan penurunan produktivitas hasil tangkapan ikan per trip, sebab stok ikan mengalami penurunan. Overfishing merupakan salah satu permasalahan yang juga terjadi di Indonesia, sebab karena sifatnya yang open access, banyak orang yang malah memanfaatkan sumber daya laut dengan semena-mena tanpa memerhatikan prinsip keberlanjutan. Overfishing mendorong banyaknya populasi ikan mengalami penurunan stok, sebab diambil secara berlebihan tanpa mempertimbangkan beberapa aspek penangkapan. Adapun penyebab terjadinya overfishing antara lain. 1. Kenaikan permintaan produk perikanan yang cukup pesat. 2. Banyaknya ikan bycatch yang ditangkap yang bahkan tidak sesuai dengan hasil tangkapan utama. 3. Banyaknya usaha ekonomi perikanan komersil yang mengutamakan mendapatkan keuntungan lebih besar atau keuntungan ekonomi. 4. Adanya penggunaan alat tangkap ikan yang tidak selektif. 5. Kemajuan teknologi penangkapan ikan yang mempermudah nelayan beroperasi dalam skala besar. 6. Terlalu banyak armada penangkapan ikan yang beroperasi di laut. 7. Kurangnya penegakan hukum dalam bidang perikanan, yang memungkinkan kapal asing masuk dan menangkap ikan secara berlebihan atau illegal fishing. 8. Nelayan tidak mematuhi aturan dan kebijakan yang telah ditentukan. Aktivitas penangkapan yang dilakukan tanpa memerhatikan kaidah-kaidah serta kebijakan kelestarian sumber daya yang berkelanjutan tentu akan memberi dampak buruk. Lantas apa dampak yang terjadi akibat overfishing? Berikut dampak-dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya overfishing. 1. Produksi perikanan yang terus menurun. Sumber daya perikanan termasuk kategori sumber daya yang dapat pulih atau renewable resource, karena dapat diperbaharui melalui proses alami maupun secara buatan. Namun meski demikian, apabila overfishing terus terjadi maka produksi ikan tentu akan menurun, sebab pertumbuhan ikan tidaklah cepat. 2. Ukuran ikan yang semakin kecil. Penggunaan alat tangkap yang tidak selektif dengan jaring mesh size kecil membuat hampir semua jenis ikan tertangkap di dalamnya, sehingga ukuran ikan yang belum layak tangkap pun akan terjaring. Penangkapan yang dilakukan setiap hari tanpa mempertimbangkan ukuran ikan tentu akan mengakibatkan ukuran hasil tangkapan menjadi semakin kecil, sebab ikan-ikan yang berukuran besar sudah habis ditangkap. 3. Ekosistem laut. Demi meraup hasil tangkapan sebesar-besarnya, maka banyak nelayan yang menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan kebijakan. Penggunaan alat tangkap yang tidak disesuaikan dengan daerah penangkapan, tentu akan merusak ekosistem pada daerah penangkapan tersebut. 4. Mengganggu keseimbangan rantai makanan. Adanya overfishing dapat memicu terganggunya keseimbangan rantai makanan di ekosistem laut, sebab overfishing dapat memutus rantai makanan dengan cara menghabiskan stok ikan-ikan besar yang berperan sebagai konsumen. 5. Menurunnya tingkat ekonomi masyarakat pesisir. Meski awalnya nelayan mendapat hasil tangkapan yang melimpah, namun lama-kelamaan karena produksi stok perikanan menurun, maka lama-kelamaan akan mengurangi jumlah hasil tangkapan sehingga menyebabkan menurunnya tingkat ekonomi nelayan. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian, dan teruslah mengasah pengetahuan kalian. Sampai jumpa di video-video footnote lainnya, dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya.